pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran hutan atau lahan. Menghadapi musim kemarau, pemerintah kecamatan setempat menggelar apel siaga bencana karhutla. Apel siaga bencana karhutla digelar di halaman kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Apel dipimpin oleh Kapolsek Ketapang, Kompol Siono. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantapkan kesiapsiagaan personel serta seluruh petugas yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki. Sebab dalam setiap tahunnya saat musim kemarau tiba, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi salah satu wilayah di Kota Waringin Timur yang rawan terjadi karhutla. Hari ini adalah sebagai bentuk wujud dari kami, dari kepolisian dan juga dari pihak kecamatan dan yang lainnya sebagai bentuk untuk menindak ataupun menanggulangi bencana karhutla. Jadi dengan harapan bahwa setiap ada kebakaran hutan dan lahan, jadi personel yang ada ini selalu siap siaga, selalu bertindak cepat untuk melaksanakan pemadaman. Guna memaksimalkan upaya mencegah dan menanggulangi karhutla, pemerintah kecamatan mendirikan posko di setiap kelurahan dan desa yang ada. Posko bergerak dengan melibatkan unsur TNI dan Polri serta masyarakat peduli api. Keberadaan posko dianggap penting karena 60% wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang rawan terjadi karhutla. Kecamatan Mentawa Ketapang selalu menjadi langganan lah untuk karhutla di setiap musimnya. Oleh karena itu pada hari ini kami bersama dengan Polsek dan Ramil dan seluruh lintas sektor membuka posko-posko yang ada di setiap kelurahan dan desa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang mudah terbakar itu hampir 60% lah mudah terbakar. Makanya di lokasi-lokasi itulah kami selalu turun ke lapangan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk jangan sampai membakar lahan sembarangan. Tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan terjadi kebakaran karena bisa juga disebabkan oleh faktor alam dan tidak terdeteksi oleh kami. Musim kemarau di Kota Waringin Timur diperkirakan terjadi pada awal Agustus. Meski saat ini masih dalam masa peralihan musim, namun karhutla sudah terjadi dan beberapa di antaranya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur, pemerintah daerah setempat rutin menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan yang menjual berbagai komoditi dengan harga murah ini disambut antusias warga. Sepanjang tahun 2024, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memprogramkan 35 kegiatan gerakan pangan murah. Salah satunya dilaksanakan di kawasan Taman Kota Sampit pada Rabu kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjual berbagai komoditi dengan harga murah, seperti beras, telur, minyak goreng, sayur mayur, dan lainnya. Gerakan pangan murah disambut antusias warga, terutama ibu-ibu, sebab harga yang ditawarkan memang lebih murah dari harga di pasaran. Untuk telurnya setengah sap nih tadi 45.000. Kalau yang lain? Untuk bawangnya ini 1 kilo 35.000. Ini tadi satu paket gula sama minyak goreng 50.000. Bu, kalau harganya memang lebih murah nggak Bu dari harga di pasar? Ya, murah sedikit lah, mengurangi. Tapi membantu lah Bu? Iya, sangat-sangat membantu. Harapannya lebih sering diadakan supaya bisa membantu untuk warga yang masih ini bisa menjangkau lah untuk harga. 62.000 Pak. Berapa kilo itu Bu? 5 kilo. 5 kilo. Itu harganya lebih murah kah Bu dengan harga di pasaran? Lebih murah. Nah, setahu Ibu harga di pasaran? Kalau di pasaran tuh paling enggak tuh 80-an. 75 naik sampai 80 Per 5 kilo. per 5 kilo. Alhamdulillah lebih apa ya? Lebih murah itu lebih bisa kita kalau dana sedikit bisa membagi gitu kan ya.
Gerakan pangan murah dilaksanakan untuk mengendalikan inflasi, sebab Kota Waringin Timur khususnya Kota Sampit menjadi salah satu titik pantau inflasi di Kalimantan Tengah. Melalui program tersebut diharapkan dapat menekan inflasi serendah mungkin. Totalnya untuk 1 tahun itu ada 35 kegiatan dan yang sudah dilaksanakan 18 kegiatan yang tersebar di 17 kecamatan. Yang pasti adalah menyiapkan pangan murah untuk masyarakat. Yang kedua, karena Kotim merupakan titik pantau dari inflasi, kita berusaha untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kalau terkait kondisi inflasi sendiri seperti apa saat ini, Bu? Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, memang kita mengalami inflasi sebesar 2% lebih, 2,5%. Nah, tetapi kalau untuk bulanan, ini kita justru pada bulan Juni ya Bu ya. Bulan Juni itu kita mengalami deflasi sebesar 0,46%. Program Gerakan Pangan Murah sudah dimulai sejak Februari lalu dan berakhir pada Desember mendatang. Kegiatan dilaksanakan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Operasi patuh telabang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur dilaksanakan dengan mengoptimalkan tilang elektronik. Sepekan berjalan, operasi ini telah menjaring 89 pelanggar lalu lintas. Operasi patuh dilaksanakan sejak tanggal 15 Juli dengan menyasar 7 jenis pelanggaran. Mulai dari melawan arus, pengendara di bawah umur, berkendara sambil menggunakan ponsel, hingga tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman. Selain itu berkendara di bawah pengaruh alkohol, berkendara roda 2 lebih dari 1 penumpang, dan terakhir berkendara melebihi batas kecepatan. Operasi patuh dilaksanakan dengan mengoptimalkan tilang elektronik. Selama sepekan berjalan telah terjaring 89 pelanggaran. Namun hanya 75 yang tervalidasi dan 2 diantaranya terkonfirmasi membayar denda tilang. Ada nggak tulisannya jalan kiri jalan terus? Operasi patuh dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran pengendara agar tertib berlalu lintas dengan harapan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kita fokuskan untuk pengoptimalan etle, namun tidak terlepas juga karena tilang manual sudah diperbolehkan. Jika memang itu sangat membahayakan dan harus kita tahan kendaraannya, kita akan lakukan prosedur tilang manual. Dari pelaksanaannya, kita sudah mengcapture lebih dari 89 pelanggaran dan yang sudah tervalidasi sebanyak 75 serta yang terkonfirmasi 2. Yang kita fokuskan untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak menggunakan helm, kemudian menggunakan knalpot brong, kemudian balap liar juga kita tindak dalam operasi patuh kali ini. Harapannya masyarakat semakin tertib, kemudian aman di jalan raya, dan yang paling pasti tujuannya adalah Kamtipmas lantas, seperti itu. Operasi patuh dilaksanakan hingga tanggal 28 Juli. Meski nantinya operasi berakhir, namun penindakan kepada pelanggaran lalu lintas tetap terus dilakukan. Sehingga pada akhirnya, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Tim Liputan, Jurnal Kotim. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memulai dilakukannya groundbreaking pemeliharaan infrastruktur jalan penghubung sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kota Waringin Lama melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR berkelanjutan di Kabupaten Kobar tahun 2024. Kegiatan groundbreaking sebagai tanda dimulainya pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut digelar di lapangan Desa Rungun, Kecamatan Kota Waringin Lama pada Rabu 24 Juli 2024 pagi.
Groundbreaking ditandai dengan pemecahan kendi pada alat berat yang akan melakukan pekerjaan oleh PJ Bupati Waringin Barat Budi Santosa, Wakil Ketua DPRD Kota Waringin Barat dan Kepala Dinas PUPR Kota Waringin Barat, bersama dengan pimpinan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam program tersebut. Dalam sambutannya, PJ Bupati mengatakan pembangunan infrastruktur dianggap sangat penting sebagai dampak positif dari keberadaannya. Karena dari pembangunan infrastruktur secara otomatis juga berdampak pada pembangunan ekonomi, agar kondisi tersebut bisa terwujud lantaran keterbatasan dana yang ada. Untuk itulah dalam pemeliharaan infrastruktur jalan ini dilakukan secara konsorsium yang melibatkan beberapa perusahaan melalui CSR. Kepala Dinas PUPR Kota Waringin Barat Hashim Mualim di tempat yang sama menjelaskan pembangunan infrastruktur melalui CSR berjalan merupakan upaya untuk mendukung konektivitas antar wilayah. Konektivitas yang baik atau wilayah akan membuka berbagai peluang pertumbuhan kegiatan perekonomian, kemudahan berbagai kegiatan pendukung, sehingga keberadaan jalan memainkan peranan yang penting dalam mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kadis PUPR menjelaskan rincian pemeliharaan ruas jalan yang melibatkan 4 perusahaan perkebunan sawit ini, yaitu Jalan Simpang Lalang Rungun sepanjang 6,70 km. Kemudian untuk Jalan Sagu Batas Pangkalan Muntai sepanjang 5,88 km dan Jalan Tempayung Sumber Mukti sepanjang 12,9 km. Jenis pemeliharaan ruas jalan tersebut dilakukan dengan penanganan laterit. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.